pakai deterjen yang buat sabun deterjen laundry bayi. Kenapa? Karena pada saat sudah dicuci, sudah kering, itu kan kadang-kadang kita nyucinya nggak bersih ya, bilasnya ya. Namanya juga kadang-kadang pembantu yang cuci, orang tuanya pun kadang-kadang buru-buru, jadi bilasnya nggak bersih. Nah, itu nempel di badan anaknya kan, dipakai kan. Pada saat dia berkeringat, itu sisa-sisa deterjen akan nempel di kulit, terdilusi oleh si keringat tadi, sehingga akhirnya kan bisa mengiritasi kulitnya dia. Nah, biasanya yang diserang itu memang lipatan-lipatan kalau udah gede ya, karena lipatan itu kulitnya biasanya tipis. Awalnya cuman gatal sedikit, nggak ada apa-apa, terus dia garuk. Nah, garukan itu yang menimbulkan reaksi inflamasi atau radang yang makin parah. Jadi kalau misalnya udah mulai garuk, itu langsung orang tua harus ambil langkah secepatnya, either pakai pelembab dulu yang normal, yang pure, atau ya kalau biasanya kalau udah punya sakit dermatitis atau begini, sama dokternya yang kepercayaannya orang tuanya biasanya udah punya krim yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Tapi hati-hati, biasanya krim ini tidak boleh dipakai jangka lama, short term gitu. Dan nanti ditanyakan ke dokternya lah kalau misalnya pas konsul ya. Jadi nanti harus dijelaskan, memang harus tanya sama dokternya, ini harusnya bagaimana supaya kulitnya nggak begini, nggak kambuh-kambuhan, karena ini penyakit yang kambuh-kambuhan. Tapi bisa terkontrol, bisa remisi sebentar nanti. Nah, perlu diketahui pencetusnya itu kalau pada anak-anak bayi sampai usia kurang lebih 2 tahun rata-rata dari makanan. Tapi ini pun belum terbukti secara benar-benar terbukti bahwa makanan bisa mencetuskan, tapi biasanya sih dari susu, protein begitu. Jadi memang kalau misalnya udah atopik, lebih hati-hati untuk memilih susu formula, untuk memilih bahan-bahan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh anak itu. Terus yang kedua, tungau debu rumah. Nah, kalau tungau debu rumah supaya nggak menyebabkan kambuh, itu gimana sih caranya menghindari? Nah, itu harus bersih, nggak boleh ada boneka-boneka, nggak boleh ada karpet-karpet. Kemudian kalau misalnya memang ada, itu harus dibersihkan secara rutin, disedot, terus panggil tukang sedot debu. Yang biasa kan sekarang udah banyak nih tukang sedot debu yang besar, alatnya yang maksudnya yang kapasitasnya gede, jadi sedotnya itu nggak cuman remeh gitu, tapi bener-bener nyedot sampai ke dalam gitu. Itu penting. Terus kebersihan, suhu juga harus dijaga. Orang yang atopik dermatitis nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Jadi AC-nya nggak boleh dingin banget, nggak boleh mati, tetap harus sejuk gitu. Karena makin kering dia makin parah gitu. Tapi kalau makin keringetan, dia juga, keringat kita sendiri itu kan garam, air garam itu juga bisa mengiritasi, even keringatnya sendiri aja bisa mengiritasi. Jadi memang untuk orang tua dengan anak dermatitis atopik bisa ringan bisa berat kan, jadi memang harus ekstra perhatian, nggak dianggap remeh lah untuk kayak sabun segala macem. Kemudian untuk pengobatan sih biasanya nanti ke dokter kulit ya, saya nggak jelasin pengobatannya, ini hanya untuk penjelasan supaya orang tua itu lebih sadar, lebih tahu cara memilih produk-produk skincare buat anak-anak mereka, tidak sembarangan, untuk khusus anak dengan dermatitis atopik. Kemudian masalah tadi, sabun deterjen udah, sabun mandi sudah, pelembab sudah, suhu ruangan sudah, tungau debu rumah sudah. Nah, satu lagi, kalau misalnya pergi ke luar negeri, jangan lupa bawa semua perlengkapan perang, termasuk sabun, pelembab, dan lain sebagainya. Kalau lupa, kalian bisa di luar negeri lebih banyak. Karena apa? Karena terutama di Eropa, di 4 musim ya, di Korea yang ada musim dinginnya, itu mereka pasti keluhannya akan lebih parah pada saat musim dingin dibanding di Indonesia, karena Indonesia kan nggak ada musim dingin, tropis kan. Nah, di sana biasanya lebih lengkap itu produknya. Nah, kalian bisa datang ke supermarket, lihat yang untuk kulit atopik. Nah, itu beli aja di sana kalau memang ketinggalan. Jadi nggak boleh nggak pakai. Saya nggak tahu harus beli yang mana, harus beli pelembab. Biasanya mereka ada ini, tanya aja sama SPG-nya, biasanya mereka tahu untuk kulit yang kering gitu, untuk anak bayi atau anak dewasa gitu. Kemudian baju.
bahan baju itu nggak boleh pakai bahan yang kasar. Jadi pilihlah baju untuk anak-anak bahan yang lembut, kalau bisa katun gitu. Jangan mentang-mentang bagus glitter, nah, itu gatal nanti dia, kasihan. Atau yang ada mekar-mekarnya, apa itu namanya, yang mengembang itu nggak boleh, karena itu bisa menyebabkan iritasi. Gesekan aja bisa menyebabkan iritasi di kulit. Jadi oke nih anak saya. Halo. Namanya siapa? Namanya Gaby. Oke, umurnya berapa? Dan Berapa? ada nama Utama. Oh, namanya Alexandra Utama. Bentar ya, Mama udah selesaiin dulu. Oke, saya udah dipanggil anak saya, mau tidur. Jadi itu aja. Itu. Oke, bentar ya. Jadi itu aja penjelasan dari saya. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Kalau ada pertanyaan boleh DM, tapi jangan konsul ya, karena kalau konsul itu saya tuh harus lihat semuanya secara keseluruhan, nggak cuman dari foto satu terus dok ini apa, obatnya apa, nggak bisa. Saya harus nanya kan butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya semua orang nanya, saya nanti nggak bisa pegang anak, nggak bisa diomelin nanti sama suami. Jadi itu dulu. Oh ya, nanti saya tunjukin PRP. Tadi saya pas ada pasien laser dengan PRP, sama saya tunjukin Dermapen. Nanti fotonya saya upload di Instastory saya ya, jadi bisa ngeliat barangnya itu seperti apa. Ini laser yang hari kedua. Besok saya update lagi laser yang hari ketiga. Hari ketiga tuh dimulai dari laser hari pertama. Pada saat hari laser itu dianggap hari 0 ya. Nah, untuk kalian yang dapat kode promo dari Mbak Mira dan cabin crew, itu pada saat melakukan tindakan laser kan udah dapat harga spesial. Kalian foto dari sebelum laser, hari hari 1, 2, 3 sampai hari ke-7, atau misalnya sudah 3 hari atau 4 hari sudah rontok, udah bersih mulus, itu diupload hari demi hari. Kemudian kalian post di newsfeed kalian, tag Promed, tag saya. Nanti kalian akan mendapatkan harga spesial untuk laser berikutnya. Oke, jadi itu aja dari saya malam ini. Nanti kita sambung lagi. Semoga saya bisa ngajak bapak suami saya buat ngomongin varises dan dermatitis stasis, karena dua penyakit ini sering, tetapi kadang-kadang pasien itu nggak ngeh bahwa ini itu berobatnya bagaimana sih, obatnya apa, perlu laser atau perlu suntik atau perlu apa. Nah, itu nanti kita cari waktu ya buat ngomongin varises. Oke, sampai ketemu besok.